Selamat datang di Putri Nabila Bercerita. Channel ini berisikan video konten kisah menarik. Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Yang sudah subscribe semoga dimudahkan rezeki. Langsung saja ke cerita. Pernikahanku dengan Fajar tampak sempurna di mata banyak orang. Ia lelaki mapan, sopan, dan tampan. Ibunya, Bu Ratna, juga selalu terlihat hangat dan perhatian. Namun semua itu hanya topeng. Aku, Alina, menjadi istri sah Fajar tanpa tahu bahwa pernikahan ini hanyalah bagian dari rencana mereka. Rencana untuk menjadikan aku pion dalam permainan. Mereka yang penuh tipu daya dan kerakusan. Dari awal pernikahan, Bu Ratna tampak mengatur segalanya, keuangan, rumah tangga, bahkan jadwal kegiatan kami. Aku menuruti semuanya karena ingin menjadi menantu yang baik. Tapi kecurigaanku mulai tumbuh saat aku melihat Fajar kerap berbisik-bisik dengan ibunya saat aku lewat. Tak hanya itu, uang hasil kerjaku sebagai desainer, grafis lepas juga selalu dialihkan. Atas nama kebutuhan keluarga. Alina, kamu kan istri, jadi uangmu juga untuk keluarga ini. Ucap Fajar suatu malam dengan nada datar saat aku bertanya soal tabungan yang mendadak kosong. Aku hanya mengangguk, pura-pura menurut. Tapi aku tidak lupa. Setiap ucapan mereka, setiap tatapan sinis yang mereka sembunyikan di balik senyum manis, terekam rapi di kepalaku. Aku mulai mencatat hal-hal kecil. Kebiasaan Fajar yang tiba-tiba pulang larut. Malam dengan dalih rapat, Bu Ratna yang memintaku menandatangani dokumen tanpa penjelasan jelas, bahkan percakapan yang terdengar di balik pintu kamar saat mereka pikir aku sedang mandi. Namun aku masih bertahan. Aku berpura-pura tidak tahu. Karena untuk menang dalam permainan licik ini, aku harus lebih tenang, lebih sabar, dan lebih cerdas dari mereka. Mereka pikir aku perempuan bodoh yang mudah dibodohi, tapi aku akan buktikan bahwa mereka salah besar. Aku masih ingat malam itu. Hujan turun deras, angin mengetuk jendela kamar dengan irama yang mengganggu. Aku pura-pura tertidur di atas ranjang ketika Fajar masuk dengan langkah hati-hati. Ia pikir aku sudah terlelap, tapi sesungguhnya mataku hanya terpejam, telingaku siaga. Ia duduk di sudut kamar, menelepon seseorang. Suaranya pelan, tapi cukup jelas karena heningnya malam. Iya, Ma, Alina belum curiga. Nanti kalau semua sertifikat sudah atas nama aku, baru kita pikirkan cara buat lepas darinya. Pelan-pelan aja. Biar nggak ada ribut. Jantungku berdebar keras. Tanganku mengepal di bawah selimut. Jadi benar, semua ini bukan sekadar firasat. Aku memang sedang dijebak. Keesokan harinya, aku menatap wajah Fajar sambil menyajikan sarapan seperti biasa. Ia tersenyum padaku, mencium keningku dengan manis seperti suami yang penuh cinta. Jika aku tak tahu lebih dulu, mungkin aku akan tetap terbuai. Aku mulai bergerak diam-diam. Pertamanya aku cek kembali semua. Dokumen rumah dan tanah yang selama ini kuanggap milik bersama. Beberapa sudah berganti nama. Ada yang berubah tanpa sepengetahuanku. Saat aku tanyakan ke Bu Ratna, ia hanya tersenyum kecil. Kan buat Fajar juga, Nak. Kamu nggak rugi apa-apa. Rugi, aku ingin tertawa. Tapi aku hanya mengangguk. Aku mulai menyimpan bukti-bukti kecil. Foto dokumen, tangkapan layar rekening bersama, isi pesan antara Fajar dan Bu Ratna yang sempat kulihat sekilas di ponselnya. Semua kuunggah ke penyimpanan rahasia online. Tak ada yang tahu, bahkan Fajar yang menganggapku lugu tak menyadari matanya sedang diawasi. Satu demi satu topeng mereka mulai retak, dan aku, perempuan yang mereka kira bodoh, sedang menyusun perangku sendiri. Bukan dengan amarah, tapi dengan strategi. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Bukan untuk bertahan, tapi untuk menghancurkan semuanya. Dari luar, aku masih Alina yang sama. Istri yang patuh, menantu yang manis. Aku tetap memasak, merapikan rumah, dan sesekali tersenyum pada Fajar dan Bu Ratna seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam diriku, badai sudah meletus. Kini aku tahu, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan bermain di dalam aturan mereka,
dan mengalahkan mereka dari dalam. Setiap malam saat Fajar tertidur, aku mulai menyusun peta perang. Aku telusuri kembali transaksi rekening bersama, menelusuri kemana saja aliran uangku pergi. Ternyata bukan hanya rumah. Mereka juga menggunakan dan memanipulasi aset digital milikku, bahkan menggadaikan sebagian investasi jangka panjang yang aku simpan sejak sebelum menikah. Aku menghubungi pengacara diam-diam, Pak Johan, kenalan lama ayahku yang pernah menangani kasus keluarga. Ia terkejut dengan bukti-bukti yang kubawa. Tapi ia juga tersenyum, seolah berkata bahwa aku telah melangkah di jalur yang benar. Kita bisa mulai dari sini, katanya sambil membuka map merah. Tapi kau harus kuat, Alina. Ini akan jadi pertempuran panjang. Aku mengangguk. Aku sudah terlalu lama diam. Sekarang saatnya aku bersuara. Selain itu, aku menemui mantan rekan bisnis, Fajar Mas Arvin. Lelaki itu awalnya enggan bicara, tapi saat aku tunjukkan bukti-bukti penipuan yang Fajar lakukan lewat kerja sama properti, ekspresinya berubah. Jadi kamu juga korban? Baik, aku akan bantu. Dia harus tahu rasanya dijatuhkan dari singgasananya sendiri. Dengan bantuannya, aku mendapatkan dokumen legal tentang penipuan dan manipulasi yang dilakukan Fajar. Semua itu kukunci rapat dalam penyimpanan online yang hanya aku tahu. Aku juga mulai menarik kembali aset pribadi. Aku ubah akses e-wallet, mengganti kata sandi rekening yang selama ini diam-diam. Disinkronkan oleh Fajar. Tak lupa, aku mengamankan dokumen pribadi dan perhiasan, warisan ibu yang sempat disembunyikan oleh Bu Ratna, dan kutemukan lagi dalam lemari terkunci di kamar mereka. Aku mencatat semuanya, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak seenaknya. Setiap langkah yang kuambil adalah untuk mengunci mereka dalam perangkap mereka sendiri. Aku masih tersenyum setiap pagi, tapi kini senyum itu menyimpan rahasia. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Tunggu saja. Pagi itu, langit tampak cerah. Burung-burung berkicau di halaman belakang, seolah tak tahu bahwa hari ini adalah hari kehancuran. Aku duduk di ruang tamu dengan teh hangat di tangan, mengenakan daster bunga seperti biasa. Tak ada yang mencurigakan. Semua tampak seperti rutinitas. Fajar pulang lebih awal dari biasanya, wajahnya cerah, membawa map coklat yang tampak baru. Alina, katanya riang. Akhirnya surat balik nama rumah selesai. Sekarang rumah ini atas namaku. Aku tersenyum kecil pura-pura tak mengerti. Oh, begitu ya. Selamat, Mas. Dia mencium keningku, lalu duduk. Namun sebelum ia sempat membuka map tersebut, bel berbunyi. Dua pria berpakaian formal masuk ke dalam rumah, menunjukkan surat tugas dan identitas resmi. Maaf, Pak Fajar, kami dari Pengadilan Negeri. Anda diminta hadir dalam sidang perkara penggelapan aset pribadi dan pemalsuan dokumen kepemilikan. Ini surat panggilannya. Fajar terdiam, wajahnya memucat. Bu Ratna yang baru keluar dari dapur langsung berteriak. Apa ini? Kalian siapa? Ada urusan apa ke rumah anak saya? Aku berdiri perlahan, menatap mereka berdua dengan tenang. Ada urusan denganku, Bu. Dengan kalian berdua, lebih tepatnya. Aku menatap Fajar. Lalu Bu Ratna. Kalian pikir aku tidak tahu permainan kotor kalian? Kalian kira aku hanya istri bodoh yang bisa dikuras hartanya, lalu dibuang begitu saja? Fajar mencoba berdiri, mengibas tangannya. Alina, jangan membuat keributan. Kita bisa bicara baik-baik. Bicara baik-baik? Aku terkekeh. Sudah terlambat, Mas. Semua bukti sudah kukumpulkan. Rekamanmu dengan ibumu, dokumen manipulatif kalian, transaksi gelap, semuanya sudah sampai ke pengacara dan pihak berwenang. Bu Ratna mendekat dengan emosi. Alina, kamu tegas sekali. Kami ini keluargamu. Keluarga tidak menikam dari belakang, jawabku dingin. Keluarga tidak menjadikan satu anggota sebagai korban demi kerakusan. Aku menyerahkan salinan bukti tambahan ke petugas.
Mereka mengangguk dan meminta Fajar menandatangani surat kehadiran sidang. Wajah Fajar hancur. Bu Ratna hanya bisa menatapku dengan mata yang berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena malu. Sebelum petugas pergi, aku menyampaikan satu hal lagi. Oh, satu lagi. Mulai hari ini, semua aset yang kalian alihkan secara curang telah dibekukan lewat pengadilan, dan surat cerai sudah kuajukan. Kalian tak bisa lari. Rumah yang tadinya penuh kepalsuan itu kini sunyi. Untuk pertama kalinya aku berdiri sebagai pihak yang berkuasa. Bukan karena aku menangis atau mengiba, tapi karena aku memilih untuk melawan. Dan ini tuh pemulaan dari kejatuhan mereka. Proses hukum berjalan lambat, seperti biasa. Tapi aku tak goyah. Setiap sidang aku hadir dengan kepala tegak. Setiap kali nama Fajar dan Bu Ratna disebut sebagai tergugat, hatiku merasa lebih ringan. Masyarakat mulai tahu siapa mereka sebenarnya. Topeng yang selama ini mereka kenakan mulai terkelupas, satu persatu, di hadapan hukum dan publik. Fajar akhirnya mengaku di hadapan hakim bahwa ia menikahiku bukan karena cinta, tapi atas dorongan ibunya. Tujuannya sederhana, mengambil alih seluruh aset dan harta yang aku miliki sebelum menikah. Bu Ratna sempat menyangkal keras. Tapi bukti rekaman percakapan dan transfer uang tak bisa dibantah. Apalagi sudah telah saksi-saksinan, termasuk mantan rekan bisnis mereka yang dulu ditipu, angkat bicara. Aku duduk di bangku saksi tanpa menangis, tanpa teriak. Aku hanya bicara apa adanya, dengan logika, dengan bukti, dan dengan kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Pengacara mereka bahkan tak mampu membantah setengah dari yang kubawa ke meja hijau. Akhirnya keputusan jatuh. Hakim menyatakan Fajar terbukti bersalah dalam upaya penggelapan dan pemalsuan dokumen. Surat cerai dikabulkan. Semua asetku dikembalikan dan beberapa di antaranya dibekukan untuk ganti rugi atas kerugian, moral dan material yang kuterima. Ketika keluar dari pengadilan hari itu, aku tidak menangis, tidak juga tertawa. Aku hanya menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya sejak lama, udara terasa benar-benar segar. Aku pindah ke apartemen kecil milikku sendiri, yang sebelumnya kusimpan sebagai properti investasi. Karier desain grafisku kembali berjalan lancar. Bahkan lebih baik karena kisahku tersebar di kalangan klien, dan banyak dari mereka terinspirasi oleh keberanianku. Aku tidak mencari cinta lagi. Setidaknya belum. Yang paling penting, aku mencintai diriku sendiri lebih dari sebelumnya. Bu Ratna dan Fajar, kabar terakhir, mereka menjual mobil mewah mereka untuk membayar sebagian tuntutan. Dan reputasi keluarga mereka hancur. Seperti rencana mereka dulu, yang kini justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Aku, Alina, perempuan yang dulu kalian kira bodoh dan bisa kalian kendalikan, kini berdiri di atas puing-puing kebohongan kalian. Bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Najhar suai nenaki merdeka tamat.